Sama. Makanya kalian lengkap aja orang awam di sini, tanya aja ada apa. Soalnya kita bukan tanya orang itu. Ya. Baik Bapak Ibu, di sini kami akan menjelaskan tentang diabetes mellitus, tanda dan gejala penyebab serta komplikasi apa yang terjadi pada penderita diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah suatu keadaan di mana tubuh tidak bisa menghasilkan hormon insulin sesuai kebutuhan atau tubuh tidak bisa memanfaatkan secara optimal insulin yang dihasilkan sehingga terjadi pelonjakan kadar gula darah dalam darah melebihi normal. Diabetes mellitus bisa juga terjadi karena hormon insulin yang dihasilkan oleh tubuh tidak dapat bekerja dengan baik. Tanda dan gejala diabetes mellitus yaitu sering kencing atau poliuria, 2 rasa haus berlebihan atau polidipsi, 3 rasa lapar berlebihan, 4 pandangan kabur, 5 mudah lelah, 6 kadar gula darah tinggi, 7 luka lambat sembuh, 8 berat badan turun drastis. Sedangkan penyebab diabetes mellitus ini yaitu pola makan yang berlebih, obesitas, faktor genetik, bahan-bahan kimia dan obat-obatan, penyakit dan infeksi pada pankreas, jenis kelamin, dan usia. Baik, seterusnya akan dijelaskan oleh teman saya juga. Baik, komplikasi akut merupakan salah satu penyakit kombinasi antara diabetes dengan penyakit lainnya. Beberapa tergolong dalam komplikasi akut yaitu infeksi, hipoglikemia, hiperglikemia, hipertension, ateros, molazon, ketosis, atau karena dari AMK dan diabetes ketoasidosis. Yang kedua, komplikasi kronik adalah komplikasi menahun yang biasanya muncul setelah seseorang menderita diabetes mellitus selama 10 sampai 15 tahun. Komplikasi ini menyerang beberapa organ tubuh antara lain pertama mata, sama menyebabkan mata lain menjadi rabun, kemudian kuning. Disebut juga diabetes dermapati, ditandai dengan adanya bercak-merah di mata pada kulit, kemudian tulang, resiko terjadinya fraktur atau patah tulang, dan kemudian kaki dapat menyebabkan amputasi kakinya karena telah mencapai stadium yang sangat parah. Kemudian jantung mengalami tekanan darah dan gangguan pada jantung. Kemudian ginjal, insulin tidak diproduksi, maka glukosa tidak akan berubah menjadi glikogen sebagai energi. Gula dalam darah yang terlalu banyak tentu saja memperkeras kerja ginjal. Kerja keras ginjal yang terus menerus dapat membuat ginjal berhenti untuk bekerja suatu saat nanti. Perawatan luka pada diabetes mellitus, pertama periksa kaki setiap hari apakah ada kulit retak, mengganggu luka perdarahan. Kemudian bersihkan kaki setiap hari pada waktu makan dengan air bersih dan sabun mandi. Lalu gunting kuku kaki lurus mengikuti bentuk normal jarak kaki, tidak terlalu dekat dengan kulit, kemudian jikir agar kuku tidak tajam. Kemudian pakai alas kaki sepatu atau sandal untuk melindungi kuku agar tidak terjadi luka. Juga di dalam rumah yang tidak sempit. Kemudian gunakan sepatu atau sandal yang baik sesuai dengan ukuran dan yang masih dipakai dengan ruang dalam sepatu yang cukup dengan daya. Lalu periksa sepatu sebelum dipakai apakah ada kerikil dengan benda tajam seperti jarum dan duri. Lalu lepas sepatu setiap 4 sampai 6 menit serta surat transfer gelang dan jari kaki agar sirkulasi darah terbaik. Lalu tidak ada luka kecil, obati dan tutup dengan pembalut bersih. Kemudian edukasi perawatan kaki pada pasien dan keluarga yang mengikuti pembersihan kaki, perawatan kuku, pemilihan alas kaki, pencegahan dan pengelolaan cedera awal pada kaki. Kembali ke para moderator. Pertama kami sangat berterima kasih atas keilmuan dari Ibu Bapak Barat. Di sini saya mau berbagi cerita. Kemarin
Yang mana awalnya berita teknika pertanyaan yang pasti. Ya dapat. Maka orang penderita diabetes mellitus mengalami penurunan berat badan. Jadi begini Bu, insulin yang ada di dalam tubuh penderita tersebut tidak sudah terjadi kerusakan, di mana insulin ini berfungsi untuk mengontrol atau mengonsumsi makanan atau lemak yang ada di dalam tubuh. Karena terjadinya kerusakan tersebut sehingga makanan atau protein yang dikonsumsi tidak bekerja dengan baik sehingga terjadinya penurunan berat badan. Nah, ini yang dimana Kan kira kau wajib. Kan main dulu si Indra kan ada itu. Jawab pertanyaan dari gua ini, apa itu insulin ya? Insulin ini adalah merupakan hormon yang berfungsi untuk mengubah gula darah atau glukosa menjadi energi dan membantu menjaga keseimbangan kadar gula darah dalam tubuh yang diproduksi oleh pankreas. Kekurangan hormon insulin menyebabkan penyakit diabetes mellitus. Apa perbedaan antara puasa dan diabetes? Blood itu biasanya disebutkan diabetes sedang suka buahnya kenapa dikulit antara setelahnya depan. Sedangkan diabetes basal merupakan jenis diabetes yang memiliki bekas luka terluka disertai nanah yang membutuhkan waktu lama untuk sembuh. Jadi kita gimana tuh kalau itu diabetes gula basah atau gula kering? Jadi banyak. Gula kering tadi kan gula itu lalu tapi nggak bernanah. Kalau gula yang basah dia bernanah. Jadi mengenai insulin tadi, apakah ada kan kalau misalnya insulin tadi kak ada saja penurunan berat badan. Jadi apakah ada dua-duanya gula basah atau kering? karena insulin ini berfungsi untuk mengontrol atau mengonsumsi makanan yang kita konsumsi. Yang apakah ada gula basah dan gula kering? Sebenarnya yang ada medis yang ada gula tipe 1 sama tipe 2. Dan tipe 1 ini pankreas yang ada dalam tubuh tidak memproduksi insulin dengan baik. Sedangkan tipe 2 yaitu kebalikan dari tipe 1 yang dimana pankreas yang tidak dapat mencukupi kebutuhan insulin. Puasa. Puasa. Yang ada kan dia kalau di media basah tadi lukanya gula basah itu kalau kalau misalnya di dalam tadi disebutkan ada misalnya si itu dia bilang dengan
gula basah karena luarnya itu terbuka di medis. Jadi di medis itu basah sama yang dipisah itu yang Kayaknya ini Karena selesai memasukkan sulit, ini pankreas telah dihancurkan. Baik, selama diabetes tipe 2, mudah terkena infeksi, suka sembuh dari luka, layak mengingatkan makin buruk dan umumnya menderita hipertensi. Kedua yang biasa dikenal orang itu gula basah. Yang kita lihat dengan gulanya itu bernada dengan suhu. Pak